Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Setelah lama kita tidak mengisi karena ada kesibukan-kesibukan dan kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi terus kita untuk belajar dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan kita selalu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, saat ini kita coba untuk memenuhi permintaan beberapa dan banyak teman agar channel ini ikut menanggapi polemik tentang sertifikasi halal. Saat ini sedang ramai begitu, ada produk yang mereknya itu bir, ya, tuyul, ya, wine, itu kemudian lolos mendapatkan sertifikat halal. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita menjawab itu, kita informasikan bahwa dulu kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal itu hanya ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia. Penetapannya lewat Komisi Fatwa MUI, lalu yang mengeluarkan lembaran, ya, jadi semacam piagam halal ini adalah juga MUI. Lalu kemudian beberapa tahun yang lalu kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat halal itu diambil oleh Kemenak lewat BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini ada di bawah Kemenak, BPJPH itu, dan di bawah Kementerian Perdagangan, ya. Jadi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian. Nah, apa yang diambil alih itu paling tidak dua. Yang pertama adalah penerbitan sertifikat, itu diambil oleh Kemenak. Yang kedua adalah ada proses sertifikasi halal yang tanpa audit dari lembaga pemeriksa halal dan tanpa penetapan dari Komisi Fatwa MUI. Apa itu? Yakni program self declare, ya. Jadi ada beberapa produk dan ini dicanangkan, ya, dijadikan satu program oleh BPJPH nomor 33 tahun 2012. Ini menyediakan sekitar 25.000 produk yang cukup ada pernyataan dari pelaku usaha. Kemudian ada, ya, pendampingan sesungguhnya, kemudian ada yang komite halal, ya, yang juga dibentuk oleh BPJPH, dan ini sekali lagi tanpa audit dari lembaga pemeriksa halal dan juga tidak ada penetapan dari Komisi Fatwa MUI. Ini produk-produk ini diatur dalam regulasi, tidak semua produk, ya, utamanya ini adalah berkaitan dengan UMKM yang sederhana begitu untuk mempercepat proses sertifikasi ini. Dan ini tidak harus audit di lapangan, jadi tinggal mengisi form begitu, ya, tinggal bahkan kirim-kirim foto gitu, kemudian kirim-kirim pernyataan-pernyataan, kirim-kirim berkas-berkas begitu, ya, yang diperlukan sesuai dengan regulasi. Maka ini sudah nanti akan keluar sertifikat halal, namanya saja kan self declare, jadi pernyataan pelaku usaha. Jadi ini sangat berbeda dengan yang diaudit oleh MUI.
Kalau yang reguler tanpa self declare itu tetap melalui LPH, lembaga pemeriksa halal, dan ini pun juga tidak hanya MUI yang menangani, tapi bisa LPH yang lain. Jadi saat ini puluhan ya lembaga pemeriksa halal yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Lah untuk yang reguler ini tetap penetapannya memang ini tetap diserahkan kepada Komisi Fatwa MUI. Jadi inilah sesungguhnya ada dualisme, ada dua penanganan di dalam prosesnya antara LPH dan LPPOM. Ini hanya salah satu dari LPH, ini harus dipahami bersama. Ya setara dengan LPH yang lain ya. Nah yang kedua adalah self declare, itu murni prosesnya itu ditangani 100% oleh Kemenak lewat komite halal ya, dan langsung nanti ke BPJBH. Nah yang kedua adalah penerbitan sertifikat, itu semuanya ditangani oleh Kemenak, dalam ini oleh BPJBH. Ini sekilas yang bisa kita sampaikan terkait dengan sejarah lah ya. Jadi secara asal muasal ini proses sertifikasi halal yang kemudian tentu ada hal-hal, karena ada dua yang menangani, tentu ini ada hal-hal yang memang kemudian berbeda dan sering kemudian menimbulkan polemik. Nah saat ini ada beberapa yang lolos sertifikasi halal dan ini tidak sesuai dengan standar MUI begitu ya. Ya sekali lagi MUI adalah pertama kali yang menangani ini, sehingga ada hal yang tidak sama gitu ya standarnya, kemudian ini kemudian dipertanyakan oleh MUI. Diantaranya adalah lolosnya produk yang mempunyai label atau merek bir, kemudian wine, tuyul, dulu whisky gitu ya, dan lain sebagainya. Sekalipun BPJBH Kemenak ini juga membela diri begitu, ternyata MUI juga melakukan hal yang sama katanya begitu, tapi kemudian ini juga diberi penjelasan oleh MUI tidak benar. Ada 32 produk yang juga mempunyai label-label yang melanggar aturan MUI sendiri begitu ya. Kenapa? Karena kata MUI bahwa nama-nama itu bukan makanan minuman, tapi itu adalah ranah BPOM ya, misal wine itu berkaitan dengan warna, jadi bukan bahan. Lalu kemudian ada nama-nama yang tidak baik, itu ternyata memang di dalam regulasi MUI standar halal bahwa nama yang tidak baik itu ada pengecualian, yakni nama-nama seperti bir tua itu ya, semacam itu adalah diperbolehkan apabila ini sudah menjadi nama-nama yang dikenal di dalam satu komunitas masyarakat, dan tentu bahannya itu halal, hanya namanya saja gitu ya, hanya namanya saja. Kalau itu sudah menjadi budaya adat istiadat masyarakat, maka ini dikecualikan. Nah inilah yang ditemukan oleh Kemenak, yang kemudian muncul sertifikat halal dari MUI, jadi ada penjelasan dari MUI. Nah teman-teman sekalian, apa sih sesungguhnya yang menjadi hal-hal yang perlu diluruskan begitu ya. Pertama ada pertanyaan umpama apakah semua produk makanan dan minuman ini hanya harus punya sertifikasi halal? Jawabannya adalah kalau kita merujuk kepada Undang-Undang nomor 33 ya tahun 2014 tentang JPH, jaminan produk halal, semua produk makanan minuman dan bahan-bahan pendukungnya, bahkan jasa yang berkaitan dengan produk-produk makanan minuman ini wajib bersertifikat halal. Hanya saja ini perlu proses. Saya tidak tahu targetnya sampai berapa tahun ini harus tuntas. Itu regulasinya seperti itu. Jadi makanan, minuman, kemudian bahan-bahan lain tambahan ya, bahan penolong ya. Kemudian produk hasil penyembelian, kemudian jasa yang berkaitan dengan ini
maka ini harus bersertifikat halal. Tentu ini yang beredar di negara kita, negara Republik Indonesia. Hanya saja sekali lagi ini ada proses dan ada butuh waktu gitu ya. Jadi saat ini ya masih lebih banyak yang tidak bersertifikat halal daripada bersertifikat halal. Kemudian timbul pertanyaan, apakah semua produk yang mempunyai sertifikat halal itu dijamin kehalalannya? Tentu jawabannya iya ya. Apabila tentu di dalam prosesnya masing-masing yang menangani ini baik LPH termasuk di dalamnya adalah LP POM maupun yang self declare itu mengikuti aturan-aturannya, itu jaminan halal ya, gitu ya. Tapi kalau prosesnya itu salah ya tentu produknya salah gitu ya, tidak bisa dijamin halal itu kalau tidak diikuti aturan-aturan itu. Lah pertanyaan berikutnya, lalu apakah produk yang tidak mempunyai sertifikat halal ini tidak halal? Ya tentu saja tidak begitu ya. Mulai kapan sertifikat halal itu kemudian muncul kan begitu ya? Tentu makanan, minuman ya, penyembelihan yang tidak bersertifikat halal ini belum tentu tidak halal. Tapi yang membedakan adalah kalau di sertifikasi halal ada jaminan ya, ada jaminan bahwa ini adalah halal karena sudah diaudit, sudah diperiksa dan seterusnya. Nah, oleh karenanya ada beberapa hal menurut saya untuk mengakhiri polemik, untuk mengakhiri kegaduhan ini. Pertama adalah yang harus dipahami, usaha-usaha pemerintah baik lewat MUI, lewat Kemenak, itu yang berkaitan dengan makanan, minuman, kemudian bahan penolong ya, kemudian produk penyembelihan begitu, jasa yang berkaitan dengan itu disertifikasi halal itu tujuannya kan dua. Jadi yang pertama adalah jaminan halal sesuai dengan nama BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pertama menjamin kehalalan, yang kedua adalah menjamin toyibannya, jadi halalan dan toyibannya, yakni ketenangan, kemantapan masyarakat di dalam mengkonsumsi makanan dan minuman dan hasil-hasil penyembelihan itu nyaman bahwa apa yang dia konsumsi itu adalah halal. Jadi ada dua hal berbeda. Oleh karena kenapa kemudian MUI itu mempunyai standarisasi terhadap produk atau sertifikat halal ini. Jadi tidak hanya bahan, tidak hanya proses, tapi juga nama-nama. Karena nama ini menghantarkan kepada salah satu komponen toyiban itu. Jadi ketenangannya itu. Namanya harus baik. Bagaimana kemudian satu produk diberi label bir umpama, padahal bir itu adalah minuman yang kita kenal itu adalah haram. Bagaimana kemudian nama ini kita loloskan, misalkan namanya setan atau tuyul umpama begitu. Nah ini menjadi tidak nyaman karena makanan minuman jangan-jangan berkaitan dengan nama ini untuk sesajen, untuk niat tumbal-tumbal dan seterusnya. Jadi ada halal berkaitan dengan bahan dan proses. Yang kedua adalah nama. Di samping nama yang baik kan juga dianjurkan oleh syariat kita, memberi nama anak baik, memberi nama sesuatu baik, itu adalah juga bagian dari syariat kita. Sehingga MUI mempunyai standar, di samping bahannya, prosesnya ini halal, maka namanya juga nama yang baik. Kan ada dua pertimbangan tadi. Yang pertama adalah kenyamanan dan kemantapan, yang kedua adalah memang memberi nama yang baik, ada anjuran syariat. Yang berikutnya MUI juga mempunyai standar juga. Jadi di samping namanya baik, ya, bentuknya ini tidak bentuk produk yang membuat tidak nyaman atau tidak pantas. Umpama semuanya baik tapi bentuknya umpama wanita telanjang, umpama ada makanan gitu ya, bentuknya pornografi, ini juga dilarang oleh MUI karena ini juga lagi-lagi tidak membuat nyaman. Wong labelnya halal tapi satu sisi mengandung pornografi. Kemasannya umpama gambarnya ada wanita
telanjang juga umpama, ini juga tidak bisa. Nah ini kan semuanya saya kira MUI sudah sangat bijaksana di dalam buat standar-standar. Jadi tidak hanya esensinya yang halal, bahannya yang halal, tapi juga yang lain yang berkaitan dengan produk itu juga harus sesuai dengan syar'an wa adatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang harus kita sampaikan, saat ini sertifikat halal itu orang menyebut ila yaumil qiyamah, jadi tidak ada batasnya. Dulu saat ditangani oleh MUI itu ada batasannya, jadi mulai berlakunya sampai masa akhir berlakunya, jadi semisal 5 tahun. Nah saat ini tidak ada, jadi satu sertifikat untuk selamanya. Saya kira ini sangat-sangat tidak bijaksana, karena seorang UMKM, pelaku usaha menengah kecil, pelaku usaha makanan, minuman, penyembelihan, dalam usahanya tentu ada perubahan-perubahan. Umpama RPH, rumah penyembelihan hewan, atau RPU, rumah penyembelihan unggas, tentu yang menyembelih kadang juga berganti. Umpama itu produk jajanan, itu juga nanti bisa berkembang, bertambah, berubah, adonannya diganti dan seterusnya. Nah maka sangat-sangat tidak bijaksana apabila sertifikat halal itu untuk selamanya. Jadi harus ada pembatasnya, ada periodiknya berlakunya. Untuk apa? Untuk diaudit kembali ketika dia pelaku usaha itu ini mengajukan perpanjangan sertifikat halal. Inilah yang kemudian ini sangat-sangat kita tidak menyetujui ini, dan ini mohon untuk sekali lagi diperhatikan. Yang kedua adalah sangat urgen saat ini Kemenak dan MUI itu duduk bersama. Kelihatannya belum clear ini, jadi peralihan kewenangan dari MUI yang sebagian diambil oleh Kemenak itu ada yang belum clear berkaitan dengan hal-hal sertifikasi. Ini saya mohon untuk duduk bersama, kemudian ada standar bersama, ada regulasi bersama. Ini yang harus kita sampaikan. Yang terakhir adalah mohon safe declare itu yang 25.000 itu, dan sekarang masih ada berapa ribu yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha ini, UMKM ini, agar ini diperketat. Jadi diperketat betul di dalam auditnya. Jadi pendamping halal itu sudah selayaknya tidak hanya duduk di meja begitu, tapi juga harus turun ke lapangan untuk mengaudit di lapangan. Karena saya yakin yang mengajukan sertifikat halal tentu karena ia mungkin buru-buru, biar cepat dan lain sebagainya, ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, yakni dengan cara mengirim data-data yang dipalsukan, proses yang dipalsukan. Nah ini bisa diminimalisir, bisa dicegah apabila pendamping halal itu mengaudit turun di lapangan, tidak hanya menerima berkas-berkas lewat foto ya, lewat kiriman-kiriman email dan seterusnya. Ini masukan-masukan dari kita, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.